Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Tarata, 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 boom. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK bagian TPS pengetahuan kuantitatif dengan kupas tuntas kitab numerik dari ACO bab ke-22, di mana kita akan bahas materi geometri part 1, yaitu submateri sudut. Nah, di sini untuk bab ke-22 sudah masuk ke part kelimanya, di mana kita akan bahas soal dari bab 22 itu soal nomor 21 sampai 25. Oke, seperti biasa, silahkan setelah soal muncul coba Anda pause dan kerjakan terlebih dahulu, baru kita akan bahas. Oke? Ya, silahkan Anda coba terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Di sini pada gambar di bawah ini kedua segitiga merupakan segitiga sama kaki. Nilai dari X adalah titik. Nah, kalau kita lihat di sini kita cuma diberitahu bahwa ini nilainya 87 derajat. Nggak ada sudut lain selain 87 derajat, ini kita nggak diberitahu apa-apa. Tapi kita disuruh cari nilai X-nya. Nah, terus gimana tuh cara menyelesaikan soal ini? Oke, pertama kita perbesar dulu ya gambarnya ya biar gampang nulisnya. Oke. Ya, di sini udah gambar yang diperbesar. Nah, oke, mari kita bahas. Coba kita perhatikan bahwa di sini segitiga sama sisi. Sebenarnya dari diketahui segitiga sama sisi kita bisa tahu sudutnya. Ya kan? Sudut dari segitiga sama sisi kan masing-masing 60 derajat. Nah, ini kan segitiga sama sisi nih. Berarti ini 60 derajat, ya kan? Kemudian yang ini juga 60 derajat. Kemudian yang ini juga 60 derajat. Yang ini juga 60 derajat. Yang ini juga 60 derajat. Begitu juga yang ini, itu 60 derajat. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita dikasih tahu segitiga sama sisi, kita juga udah tahu berapa sudutnya, ya kan? Nah, terus gimana tuh? Oke, coba kita pertama perhatikan segitiga ini yang dekat sama X. Segitiga yang ini ya. Set. Nah, kalau kita lihat ini kita perpanjang, berarti kita tahu bahwa X itu sudut luar dari segitiga yang kita garis ini, ya kan? Nah, kita pakai sifat sudut luar sama dengan jumlah sudut yang gak menempel, ya kan? Sudut luar sama dengan sudut yang gak menempel, dimana oke, kita misalin ini A ya. Oke, berarti sudut luar yaitu X itu sama dengan sudut yang gak menempel, yaitu A sama 60. Kan yang menempel ini, yang gak menempel A sama 60. Jadi A ditambah 60 derajat, ya kan? Oke, terus gimana? Nah, terus kalau kita lihat di sini, ini kan saling bertolak belakang. Jadi nilainya sama, yang ini juga A. Karena ini bertolak belakang, ya kan? Terus kalau kita lihat segitiga yang ini, yang paling bawah ini, terus kita tarik ini, berarti kan ini sudut luar dari segitiga yang bawah ini ya. Dimana kalau kita ingat-ingat ya, seperti sifat tadi, sudut luar sama dengan jumlah sudut yang gak menempel, itu A sama 60 derajat. Berarti ini A ditambah 60 derajat. Padahal kita tahu A ditambah 60 derajat itu X. Jadi sebenarnya ini itu bisa kita ganti. Oke, hapus. Kita ganti menjadi X. Nah, kita lihat nih. Jadi kalau ini X ya, ini juga X, ya kan? Oke, terus habis itu gimana tuh cara mencari nilai X-nya? Oke, kita sudah mendekati sudut 80 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini sama 80 derajat itu kan berpelurus ya. Ini kan bentuk garis lurus. Jadi sebenarnya jumlah dari sudut ini itu 180 derajat. Karena di sini udah 87 derajat, berarti yang kecil ini adalah 180 derajat min 87 derajat. Iya kan? Karena ini berpelurus, ya kan? Berarti yang kecil itu kalau kita hitung di sini adalah 93 derajat. Oke, berarti kita udah punya ini 93 derajat, terus ini 60 derajat, terus sudut luarnya adalah X derajat.
Kenapa saya bilang ini sudut luar? Karena kalau kita gambar segitiga ini, terus kita tarik garis ke sini, berarti kan X ini sudut luar dari segitiga yang ini. Nah, ya udah kita pakai sifat, lagi-lagi kita pakai sifat sudut luar sama dengan sudut yang enggak menempel, yaitu 60 derajat dan 93 derajat. Ya kan, X ini sudut luar yang enggak menempel 60 sama 93. Ya udah, di sini kita bisa nemu kalau kita jumlahin ya 153 derajat. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, di sini paham kan? Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 22. Silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Oke, di sini kita lihat ada segitiga sama kaki nih. Ini juga segitiga sama kaki. Mungkin ini bakal mirip sama part keempat ya, dimana banyak soal segitiga sama kaki. Ya kan? Oke, sifat dari segitiga sama kaki. Ini kan ada sisi yang sama, berarti yang ini itu besarnya sama. Kita misalin A ya, sudut ini A, ini juga sudut A, ya kan, karena segitiga sama kaki. Begitu juga untuk yang segitiga sama kaki yang ini. Kita misalin yang ini B, berarti yang ini juga B, ya kan. Nah, terus kalau kita perhatikan dari segitiga sama kaki yang ini, terus kita tarik ini keluar, berarti A itu sudut luar dari segitiga sama kaki ini kan, ya kan. Nah, terus kita ingat sifat tadi nih, sudut luar sama dengan jumlah sudut yang nggak menempel. Karena yang menempel ini yang nggak menempel ini sama ini, ya berarti A itu sama dengan B ditambah B. Nah, karena ini sama, nah ini kayak part keempat nih, karena ini sama ya berarti sebenarnya ini sudut luar dibagi dua, ini juga sudut luar dibagi dua, ya kan. Berarti B itu A per 2, ya kan, karena sudut luarnya A, kemudian sudut yang nggak menempel sama, ya udah kita bagi dua aja gitu kan, kayak part keempat. Oke, kita lanjut untuk mengeksekusi nilai X. Oke, sebelum kita mencari nilai X, kita lihat nih, kalau di sini ini kan lurus, A sama X berpelurus, berarti kita tahu A ditambah X itu 180 derajat. Iya gak? Ya, iya tentunya. Nah, terus gimana tuh? Coba kita targetin nyari nilai A dulu. Coba kita lihat segitiga ini, segitiga yang lebih besar lagi nih. Oke, kalau kita lihat ini kita tarik lurus, berarti 75 derajat adalah sudut luar. Terus yang menempel adalah yang ini. Berarti yang gak menempel adalah yang B sama A. Padahal B sendiri itu A per 2, ya kan. Jadi kita pakai sifat itu lagi, sudut luar sama dengan sudut yang gak menempel, yaitu ini A per 2 ditambah yang sudut gak menempel lainnya yaitu A. Ya sudah, di sini kita punya A per 2 ditambah A, itu kan berarti 3A per 2, ya kan. Terus yang 75 ya tetap 75 derajat. Kita balik aja ya biar bagus bentuknya gitu. Nah, berarti A itu sama dengan ini 2 ke atas, 2 per 3 itu ke bawah, dikali 75 derajat. Berarti kita ini coret jadi 25 derajat. Nah, di sini kita punya A itu 50 derajat. Nah, di sini kita udah punya nilai A nih. Berarti kita bisa menentukan nilai X dong. Dimana kalau kita lihat dari sini, berarti X itu 180 derajat dikurang A. Kita tahu A-nya A-nya itu 50. Udah, berarti X 180 derajat min 50 derajat. Jadi kita punya X itu 130 derajat. Oke, simpel kan? Ya, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, di sini paham kan untuk soal yang cukup simpel ini? Ya. Ya, walaupun kelihatannya sulit, sebenarnya ini bisa dikerjakan dengan simpel seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Iya, mari kita bahas. Di sini diagram berikut terdiri dari 2 buah persegi dan 1 buah segitiga sama sisi. Besar dari X adalah titik-titik-titik. Ya,
di soal ini kita tuh nggak diberitahu sama sekali ada sudut berapa, ya kan. Nggak dikasih tahu sama sekali ada berapa derajat, tapi kita disuruh nyari nilai X. Padahal kita nggak tahu ini, nggak diberitahu, maksudnya nggak diberitahu ini sudutnya ada berapa derajat. Nah, tapi kita cuma dikasih tahu ini persegi sama segitiga sama sisi. Nah, kuncinya di sini. Walaupun kita nggak diberitahu berapa sudutnya, kita punya sifat bahwa persegi itu sudutnya kan 90 derajat semua, ya kan. Ini 90, 90, 90 atau siku-siku, ya kan. Dan ini juga ya sama ya, karena dua persegi. Nah, untuk segitiga sama sisi ya kita punya sifat sendiri, yaitu mesti sudutnya 60 derajat, 60 derajat sama 60 derajat. Oke, sekarang yang kita perhatikan ini saja, sudut yang ini. Kenapa? Karena ini bentuknya melingkar. Jadi jumlah semua sudut ini harusnya 360 derajat. Dimana ini kita punya X, kemudian ditambah yang ini 90 derajat, kemudian yang ini 60 derajat, kemudian yang ini 90 derajat. Jadi kalau dijumlahin semua itu ya totalnya 360 derajat. Ya udah, di sini kita tinggal hitung nih. X ditambah 90 tambah 60, 150 ditambah 90, 240 derajat sama dengan 360 derajat. Ya di sini kita punya X sama dengan 360 derajat dikurang 240 derajat, yaitu 120 derajat. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Ya, di sini dari nomor 23 kita nggak dikasih tahu sama sekali kan sudutnya berapa gitu, tapi kita cuma dikasih tahu bentuknya, yaitu persegi sama segitiga sama sisi. Nah, walaupun kita cuma dikasih tahu ini, nggak dikasih tahu sudutnya, kita tetap bisa saja menentukan berapa sudutnya, karena ini persegi sama segitiga sama sisi kan bangun yang istimewa, atau segitiga yang beraturan sama segi empat yang beraturan, ya kan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Ya, silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Di sini ya sama seperti soal nomor 23 ya. Diagram berikut adalah segi 6 beraturan, besar dari X adalah. Nah, di sini kita nggak dikasih tahu sama sekali ada sudut berapa, itu nggak dikasih tahu sama sekali, tapi disuruh cari nilai X. Waduh, gimana? Ya, sebenarnya idenya kayak soal nomor 23 tadi. Walau kita nggak dikasih tahu sama sekali, coba kita lihat bentuknya nih, segi 6 beraturan. Oke, mungkin kalau segi 6 itu nggak familiar ya. Oke, sebenarnya ada sifat gini nih. Jumlah dari jumlah sudut-sudut dari segi N adalah, nah di sini rumusnya adalah N-2 dikali 180 derajat. Jadi jumlah sudut-sudut dari segi N adalah N-2 dikali 180 derajat. Maksudnya gimana? Coba kita lihat segitiga gitu ya. Nah, kalau kita ingat-ingat, segitiga kan jumlah sudutnya kita tulis sigma alfa. Ini maksudnya jumlah sudut-sudutnya itu kan 180 derajat, ya kan. Nah, 180 derajat sebenarnya tuh dapat dari sini, yaitu N-2 kan berarti ini N sama dengan 3 ya. Jadi N-2 berarti 3-2 dikali 180 derajat, yaitu 3-2 1 dikali 180 ya 180 derajat, ya kan. Nah, begitu juga untuk segi 4. Kalau kita masukin ke rumus ini berarti kan N sama dengan 4. Nah, di sini berarti 4-2 dikali 180 derajat. Jadi tuh di sini 2 dikali 180 itu 360 derajat. Nah, bisa kita cek bahwa persegi itu kan segi 4 ya, sama aja ya. Dimana ini sudutnya siku-siku semua. 90, 90, 90, 90. Nah, kalau kita jumlahin itu juga 360 derajat. Jadi itu sebenarnya untuk setiap segi N itu jumlah sudut-sudut dari segi N itu N-2 dikali 180 derajat.
Oke, kemudian selain itu kita punya sifat lain nih, sifat lain. Ini kan sifat yang pertama ya. Nah, sifat yang kedua kita punya khusus. Khususnya apa? Khususnya di sini adalah segi n beraturan. Apa nih sifat khususnya dari segi n beraturan? Nah, sifat khusus dari segi n beraturan adalah sudutnya itu masing-masing besarnya sama dengan n-2 dikali 180 derajat per n. Oke, ini khusus untuk segi n beraturan. Kenapa kita dapat kayak gini? Karena di sini kan jumlah sudut-sudutnya kan kita ada punya ini nih, n-2 dikali 180 derajat, ya kan. Nah, kita bagi n itu karena sudutnya itu ada n, ya kan. Segi n itu mesti sudutnya ada n kan, ya kan. Jadi kita punya sudutnya masing-masing ini, ya kan. Nah, oke deh, kita coba langsung masuk ke soal nih. Ini kan segi 6 beraturan. Oke, kita lihat ini sudut, ini sudut, ini sudut, ini sudut, ini sudut, ini sudut, ya kan. Nah, dimana karena ini segi 6 beraturan ya kita punya sifat khusus, yaitu yang ini, yaitu sudut-sudutnya masing-masing besarnya ini. Nah, masing-masing berarti ini itu kan ini n-nya 6 ya, n sama dengan 6, n sama dengan 6. Berarti 6-2 dikali 180 derajat per 6. Dimana kalau kita hitung 6 dibagi 180 dibagi 6 itu 30 derajat. 6-2 itu 4 dikali 30 itu 120 derajat. Nah, artinya di sini yang ini 120 derajat, yang ini juga 120 derajat, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, karena sifat khusus dari segi n beraturan, yaitu sudutnya masing-masing, yaitu masing-masing 120 derajat, ya kan. Nah, terus gimana cara kita nyari x? Nah, di sini kita jadi mudah kan untuk mencari x, karena di sini kita udah tahu ada ini 120 derajat. Nah, kalau kita lihat ini, karena ini segi 6 beraturan, berarti sisi ini sama sisi ini tuh sama. Jadi sebenarnya ini bentuk segitiga sama kaki. Kalau ini x derajat, ya ini juga x. Nah, kita pakai sifat jumlah sudut segitiga, yaitu 180 derajat. Ini x, ini x, ini 120. Berarti x ditambah 120 derajat itu sama dengan 180 derajat. Jadi di sini kita punya 2x itu sama dengan 120, kita pindah ke kanan jadi 180 min 120 derajat. Jadi 2x itu 60 derajat. Jadi kita bagi kedua ruas jadi x sama dengan 30 derajat. Oke, jawabannya adalah yang A. Nah, di sini paham kan? Nah, di sini kita juga belajar lagi untuk soal nomor 24. Kita nggak diberitahu sudutnya, kita pun juga bisa mencari nilai sudut. Cuma diberitahu segi 6 beraturan itu loh, kita bisa mencari sudut x itu berapa. Kayak soal nomor 23 tadi, kita nggak diberitahu sudut sama sekali, cuma dikasih tahu persegi sama segitiga sama sisi. Ya kita bisa nemuin nilai x juga kan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kan untuk menentukan nilai x. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Silakan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Ya, kalau kita lihat lagi-lagi nih, kita nggak dikasih tahu besar sudutnya sama sekali. Cuma dikasih tahu ini segi 5 beraturan. Nah, berarti kan ini n-nya 5, ya kan? Nah, kita pakai sifat khusus tadi. Sifat khusus tadi untuk menentukan sudut ini berapa, sudut ini berapa, sudut ini berapa, sudut ini berapa, sudut ini berapa. Ya karena ini segi 5 beraturan, ya ini masing-masing sudut pakai rumus tadi yaitu n-2 berarti 5-2 dikali 180 derajat per n yaitu 5. Nah, di sini kalau kita hitung 5 membagi 180 derajat jadi 36 derajat. Ya kan? 5 min 2 itu 3 dikali 3 6. Oke, 3 dikali 3 6 derajat. Berarti kita dapat 108 derajat.
Oke, artinya di sini 180 derajat, ini 180 derajat, ini 108 derajat, ini 108 derajat, ini juga 108 derajat. Ya kan, karena segi 5 beraturan. Nah, terus gimana? Oke deh, kita coba hilangin yang nggak perlu. Oke, di sini kalau kita lihat, oke, kita misalin ini sudutnya A. Padahal ini sama. Berarti ini nanti juga nilainya A sudutnya, ya kan? Begitu juga untuk yang ini. Ini kan sisinya sama, ya kan? Sisinya sama. Karena segi 5 beraturan, sudutnya juga sama nih. Ini 108 derajat. Nah, berarti yang sudut ini juga sama A. Oke, berarti apa yang kita dapat di sini? Oke, ini tulis ulang jadi A ya. Nah, kita dapat di sini bahwa A ditambah X ditambah A, oke, A ditambah X ditambah A merupakan sudut segi 5 beraturan. Berarti ini itu 108 derajat. Ya enggak? Oh iya, jelas. Berarti di sini kita punya 2A ditambah X sama dengan 108 derajat. Oke, sekarang kita coba cari nilai A-nya dulu biar kita tahu nilai X. Oke, gimana carinya? Ya, kita tinggal lihat segitiga ini. Segitiga ini kan sudut-sudutnya A, ini 108 derajat, ini A. Ya, kita pakai sifat segitiga ya, jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Jadi A ditambah 108 derajat ditambah A itu 180 derajat. Ya udah, di sini kita punya A sama A berarti 2A sama dengan ini pindah ke kanan jadi 180 derajat min 108 derajat. Berarti 2A itu dihitung 72 derajat. Oke, kita bagi 2 ke 2 ruas. Berarti A sama dengan 36 derajat. Ya udah. Tapi sebenarnya kita nggak usah nyari A-nya pun nggak apa, karena di sini kita makainya 2A. Kita substitusi yang ini aja ya. Berarti 72 derajat ditambah X itu sama dengan 108 derajat. Maka X sama dengan 108 derajat dikurang 72 derajat. Jadi X ini sama dengan, kita hitung, jadi 36 derajat. Oke, jawabannya adalah yang C. Ya, lagi-lagi kita nggak tahu sudutnya sama sekali, ya kan, nggak diberitahu sudutnya sama sekali. Tapi kita bisa mencari nilai sudut. Karena apa ya? Karena di sini ada sifat segi 5 beraturan, dimana secara umum kita tadi pakai sifat ini yang segi n beraturan, yang sifat ini ya, segi n beraturan ya, sudutnya masing-masing ya ini, ya kan. Oke, di sini mungkin sekian ya. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.